bahwa Allah suatu saat akan mengungkap apa yang kalian lakukan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai. Dan sebelum kita masuk kepada kisah maupun kajian, bagi pemirsa yang belum subscribe channel Catatan Sang Kiai, monggo di subscribe guna untuk mendapatkan kajian-kajian terbaru dari channel Catatan Sang Kiai tentunya. Dan kali ini pemirsa, channel Catatan Sang Kiai akan memberikan kisah-kisah di mana pada masa lalu yang memungkinkan ada kemiripan karena sejarah pasti akan terulang. Maka adakah kisah atau sejarah masa lalu yang ada kemiripannya dengan peristiwa yang menimpa di Indonesia saat ini, tentang peristiwa yang menimpa di Indonesia saat ini di kepolisian. Ayo kita simak bersama tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Adakah yang ada kemiripan dengan peristiwa di Indonesia saat ini, yaitu dengan Buya Dr. Ahmad Maskur LC MTHI. Jadi begini Buya, ini apakah kita tahu bahwa di Indonesia saat ini jadi peristiwa yang memilukan terjadi di Indonesia dengan meninggalnya pihak kepolisian, yaitu Brigadir J, dan hingga sekarang ini masih muter-muter wacana tersebut, isu tersebut, dan peristiwa tersebut muter-muter, belum mendapatkan kepastian juga. Jadi kalau di media-media itu tershare bahwa adanya rekayasa dan sebagainya tentang pembunuhannya, adakah kemiripan dengan peristiwa yang ada di Indonesia di tempo masa-masa Nabi ataupun masa-masa sahabat, begitu Buya? Monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa azwajihi man wala ba'du. Sejarah itu selalu berputar kan. Kehidupan ini berputar, kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi hari-hari itu saya putar, kata Allah. Jadi berputar terus. Kalau sekarang si A ada di puncak, besok mungkin ada di paling bawah. Atau sekarang kita ada di apa? Atau sekelompok umat Islam ada di samping, mungkin di masa berikutnya ada di bawah, mungkin ada di atas, dan seterusnya itu. Nudawiluha bainan nas. Putar terus itu. Nah, di antara hal yang kita jalani sekarang, kan kehidupan kita pasti ada plus minusnya, ada suka duka. Itu romantika hidup, kata lagu itu. Romantika kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan itu berfirman dalam Al-Quran. Firman itu ditujukan kepada kaum Bani Israel dulu. Nah, kalau sekarang kepada kita umat Islam, karena dalam Al-Quran sebagai cerita. Jadi Allah mengkisahkan kaum Bani Israel dulu, yaitu wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Itu firman Allah, wa idz qataltum, ketika atau pada saat kalian kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini mulai dari kaum Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu Israel. Jadi anak keturunannya namanya Banu Israel. Anak keturunan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus Nabi Daud, Sulaiman, terus Nabi Musa, itu semua kaum Bani Israel. Pada saat kejadian itu adalah kaum Nabi Musa, kebetulan kaum Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi wa id qataltum, ketika atau pada saat kalian wahai kaum Bani Israel membunuh, kalian membunuh secara berjemaah, bukan seorang artinya. Ya walaupun yang mengeksekusi mungkin satu atau dua orang, tapi Allah berfirman semua, banyak artinya.
artinya banyak yang terlibat. Iya, iya, iya. Itu kalau tidak direncanakan kan tidak mungkin banyak terlibat. Iya, iya, betul, 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 betul. Artinya sudah ada perencanaan itu. Yang dibunuh nafsan, satu nyawa. Ketika kalian kaum Bani Israel bersama-sama membunuh satu, tapi satu itu bukan orang rakyat biasa. Tapi satu itu adalah orang penting. Kemudian faddaratum fiha. Setelah terbunuh, kalian yang membunuh itu saling tuduh. Iddar itu saling tuduh menuduh. Ya, satu melaporkan dia, satunya melaporkan dia yang bunuh, satu melaporkan dia yang. Jadi satu berkata, wah saya diancam, satunya saya mau dibunuh, membela diri. Jadi saling tuduh semua itu. Ad-daratum fiha. Jadi kalian saling tuduh dalam masalah pembunuhan itu, dalam hal nafsan yang terbunuh itu. Apa jawaban Allah? Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Ingat, jangan pernah lupa itu, bahwa Allah suatu saat akan mengungkap apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian sembunyikan pasti Allah ungkap itu. Wallahu mukhrijun, Allah akan mengungkap ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan itu. Pasti itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji dan pasti diungkap. Cara Allah mengungkap, maka di ayat berikutnya, wa qul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi. Jadi setelah itu Allah memerintahkan kepada orang-orang tertentu di kaum Bani Israel untuk memukulkan sebagian tulang dari sapi yang diperintah untuk disembelih itu, dipukulkan kepada mayat yang terbunuh, tapi yaitu diangkat lagi artinya. Kemudian mengucapkan siapa pembunuhnya itu, yang sebenarnya. Itu kalau yang dulu. Jadi oleh Allah dihidupkan sebentar dengan cara dipukul dengan tulang sapi, dan sapinya itu sulit sekali yang mau menemukan dulu. Akhirnya hiduplah sebentar dan menyampaikan yang bunuh saya si fulan. Beres itu, sudah tidak, artinya tidak dicari faktanya atau apanya, tidak, yang sudah disampaikan itu sudah beres. Terungkap dengan sendirinya. Terungkap dengan sendirinya. Nah, kisah seperti itu atau keadaan yang seperti itu banyak di kejadian juga di komunitas atau umat-umat yang lain, termasuk di umat Nabi Muhammad alaihissalam, termasuk di kalangan para sahabat. Ada yang kejadian yang mirip, kasus-kasus yang mirip itu sangat sering terjadi pada masa kehidupan sahabat Nabi alaihissalam dan pada masa kehidupan tabi'in hingga sekarang dan hingga akhir kehidupan di dunia ini pasti selalu ada itu. Artinya di sini mulai dari dulu dan hingga sekarang pastinya akan selalu ada, karena ini sejarah pasti berulang kan, Bu ya. Akan selalu ada pembunuhan rekayasa, kan demikian, Bu pasti ya? Selalu ada ya. Iya. Jadi bagaimana apa yang bisa kita ambil kalau umat Islam mengambil hal tersebut, ya itu sudah biasa terjadi. Artinya umat Islam tidak kaget, dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan pasti yang disembunyikan itu pasti terungkap. Semua kebohongan itu pasti terungkap. Iya. Tentunya pemirsa, karena sudah jelas ini firman Allah di dalam Al-Quran, di mana dengan demikian kita semua tidak harus ikut hiruk-pikuknya peristiwa yang terjadi di Indonesia, tidak harus terlalu masuk dengan adanya peristiwa yang ada di Indonesia saat ini tentang peristiwa kematian brigadir dan yang lain.
Artinya apa? Dengan tanpa kita masuk pun, dengan tanpa kita ikut andil pun, dengan kita mewacanakan pun, dengan kita menceritakan pun, dengan tanpa itu pasti peristiwa tersebut akan terungkap. Artinya apa keuntungannya bagi kita semua kalau kita terlalu kepo, bahkan dengan menghakimi, dan menjadi tidak penting, sehingga sudah kita tidak usah ikut hiruk pikuk yang peristiwa yang ada di Indonesia. Tentunya kita fokus yang lain saja, Urusan yang berhak, yang berwajib itu. Iya, karena sudah ada yang mengurusi kan demikian Bu ya. Jadi kita fokus kepada kegiatan-kegiatan yang lain saja, kita lebih fokus kepada kewajiban kita yang lebih wajib tentunya pemirsa. Demikian sekilas memadukan peristiwa yang terjadi tentang Sambo dengan Brigadir, dan dikaitkan dengan masa-masa terdahulu. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.